Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Al-qabru awwalu manazilil akhirah, fa in naja minhu fama ba'dahu aisaru minhu, wa illam yanju minhu fama ba'dahu asyaddu minhu. Artinya, kubur itu pertama tempat menuju kepada akhirat. Maka bila selamat dalam kubur, maka yang di belakangnya lebih ringan. Artinya, bila kita itu aman, selamat, tidak mendapatkan siksaan di dalam kubur, berarti nanti di akhirat kita akan mendapatkan yang lebih ringan. Namun kita harus ingat bahwa nanti di akhirat ada syafaat yang datangnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita itu terbebas dari api neraka. Dan jika tidak selamat dalam kubur, maka yang di belakangnya lebih berat daripadanya. Maksudnya, bila seseorang mendapat siksaan di dalam kubur, maka orang tersebut nanti di akhirat akan mendapatkan siksaan yang lebih berat daripada siksaan yang ada di dalam kubur tersebut. Abdul Hamid bin Mahmud Al-Mughuli berkata, ketika saya duduk bersama Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, tiba-tiba datang kepadanya beberapa orang dan berkata, kami adalah rombongan haji, dan bersama kami ini ada seorang yang ketika sampai di daerah Zatis Sahifah, tiba-tiba ia mati. Maka kami siapkan segala keperluannya, dan ketika menggali kubur untuknya, tiba-tiba kami dapati ular sebesar lubang tersebut. Maka kami tinggalkan dan menggali tempat lain. Namun tempat yang kami gali pun juga ada ular. Maka kami biarkan lubang yang sudah kami gali itu dan menggali pada tempat yang lain. Kami pun di sana mendapatkan ular. Setiap kami menggali kubur, kami selalu mendapatkan ular, dan ular sebesar lubang yang kami gali itu. Maka kami biarkan, dan kini kami bertanya kepadamu, bagaimanakah harus kami perbuat terhadap mayit tersebut? Jawab Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, itu adalah dari amal perbuatannya sendiri. Lebih baik kamu kubur saja orang tersebut. Demi Allah, andaikan kamu menggali bumi ini semuanya, niscaya akan kamu dapatkan ular di dalamnya. Maka mereka kembali dan mengubur mayit itu di salah satu kubur yang sudah digali itu. Dan ketika mereka kembali ke daerahnya, mereka pergi ke keluarganya untuk mengembalikan barang-barangnya. Sambil ditanya kepada istrinya, apakah amal perbuatan yang telah dilakukan oleh suamimu itu? Jawab istrinya, dia biasa menjual gandum dalam karung.
lalu dia mengambil sekedar untuk makanannya sendiri dan menaruh tangkai-tangkai gandum itu ke dalam karung seberat apa yang diambilnya itu. Itulah perbuatan orang-orang yang apabila berdagang selalu curang di dalam menimbang. Sehingga di dalam Al-Quran sudah diperingatkan kita agar kita itu jangan berlaku curang di saat menimbang suatu barang yang akan dibeli oleh orang lain. Abu Laits berkata, berita ini menunjukkan bahwa khianat itu salah satu sebab siksa kubur. Dan apa yang mereka lihat itu sebagai peringatan dan jangan sampai khianat di dalam berbuat. Ada keterangan bahwa bumi ini tiap hari berseru sampai 5 kali. Yang pertama, hai anak Adam, Anda berjalan di atas punggungku dan kembalimu di dalam perutku. 2. Hai anak Adam, Anda makan berbagai macam di atas punggungku dan Anda akan dimakan ulat di dalam perutku. 3. Hai anak Adam, Anda tertawa di atas punggungku dan akan menangis di dalam perutku. 4. Hai anak Adam, Anda bergembira di atas punggungku dan akan berduka di dalam perutku. 5. Hai anak Adam, Anda berbuat dosa di atas punggungku, maka akan tersiksa di dalam perutku. Amr bin Dinar berkata, ada seorang penduduk kota Madinah yang mempunyai saudara perempuan di ujung kota. Maka sakitlah saudaranya itu kemudian mati. Maka setelah diselesaikan persiapannya dibawa ke kubur. Kemudian setelah selesai mengubur dan kembali pulang ke rumah, ia teringat pada kantongan yang dibawa dan tertinggal di dalam kubur tersebut. Maka ia minta bantuan orang untuk menggali kubur itu kembali, dan sesudah digali ditemukan kantongnya. Ia berkata kepada orang yang membantunya itu, tolong kau minggir sebentar, sebab saya ingin mengetahui bagaimana keadaan saudaraku ini. Maka dibuka sedikit lahatnya. Tiba-tiba dilihat kuburnya menyala api. Maka segera ia meratakan kubur itu dan kembali kepada ibunya, bertanya, bagaimanakah kelakuan saudaraku dahulu itu? Ibunya berkata, mengapakah kau menanyakan kelakuan saudaramu, padahal ia telah mati? Anaknya tetap minta supaya diberitahu tentang amal perbuatan saudaranya itu. Lalu diberitahu bahwa saudaramu itu biasanya mengakhirkan sembahyang dari waktunya, juga teledor dalam kesucian, dan di waktu malam sering mengintai rumah-rumah tetangga untuk mendengarkan bicara-bicara mereka, lalu disampaikan kepada orang lain sehingga mengadu-adu antara mereka. Dan itulah sebabnya siksa kubur tersebut. Orang yang memecah belah umat mendapatkan siksaan kubur yang sangat luar biasa beratnya. Sebagaimana yang dikatakan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
La yadkhulul jannata nammamun, tidak akan masuk surga orang yang memecah belah umat atau yang mengadu domba umat. Karena itu, siapa yang ingin selamat dari siksa harus menjauhkan diri dari sifat namimah, adu domba, mengadu domba di antara tetangga, mengadu domba di antara umat, mengadu domba antara sesama manusia, supaya selamat dari siksa kubur dan mudah baginya menjawab pertanyaan malaikat mungkar nakir. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Idza su'ilal muslimu fil qabri fayashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, fadzalika qauluhu ta'ala yusabbitullahu allazina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah." Seorang muslim jika ditanya dalam kubur, maka ia langsung membaca asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah menetapkan orang-orang yang beriman dengan kalimat yang teguh di mana hidup di dunia dan di akhirat, yaitu kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, inilah peringatan yang sangat penting untuk kita hayati agar kita selalu menjaga berbagai macam bentuk perbuatan-perbuatan yang melanggar atau merugikan diri sendiri maupun merugikan orang lain. Terima kasih, semoga bisa menjadi peringatan bagi kita semua agar kita selamat dari siksa kubur dan lebih-lebih dari siksa di akhirat kelak. Amin, 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 amin. Wallahu a'lamu bissawab. Wallahu a'lamu bissawab. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.